Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar bagi lovers di seantero dunia? Semoga senantiasa diberikan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk bisa berjumpa dengan para bakti lovers untuk mencurahkan kembali segala asa, segala gundah gulana dan curhatan saya kepada teman-teman developer semua. Untuk kesempatan kali ini adalah tentang Pancasila Dasar Negara. Baik, mari kita teman-teman selamat mendengarkan curhatan saya. Baik, di bagian curhatan yang lalu saya telah berbincang tentang sejarah Pancasila dalam sejarah bangsa, yaitu bahwa dengan diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 itu bukan berarti lalu kita bisa sah menjadi suatu negara, ya teman-teman. Seperti yang diketahui bahwa unsur negara itu setidaknya ada 3+1. Yang pertama adalah suatu negara harus ada wilayahnya atau teritorialnya. Syarat yang kedua, suatu negara harus ada rakyatnya yang dipimpin di negara tersebut. Kemudian yang ketiga, suatu negara harus ada pemerintahnya yang mengatur pemerintah di negara tersebut, mengatur rakyatnya. Itu 3 syarat itu dikatakan adalah syarat utamanya. Setidaknya ada memenuhi 3 syarat itu maka bisa dikatakan sebagai negara. Namun kemudian ada syarat tambahan juga. Ada pendapat bahwa ini hanya syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Menurut teman-teman bakti lovers, bagaimana, apakah suatu negara itu memerlukan pengakuan dari negara lain di dunia ini? Nah, ini menurut saya pribadi termasuk syarat yang penting. Yang keempat ini ada pengakuan dari negara lain. Kenapa? Ya mungkin kita berikan contohnya saja. Di Mali, di negara Mali itu ada penduduknya adalah berbagai suku, dan salah satu sukunya adalah namanya suku Tuareg, atau disebut sebagai suku ber, bertopi biru gitu, atau apa, the blue man gitu, manusia biru karena sering memakai penutup kepala berwarna biru. Nah, itu para penduduk Tuareg itu menyatakan kemerdekaan dari negara Mali dengan mendeklarasikan negara namanya Azawad. Itu negara Azawad itu karena memang wilayah tersebut dahulunya di masa dulu sebelum ada kolonialisme memang dikenal sebagai daerah Azawad. Jadi setelah adanya kemerdekaan dari Prancis, dari Inggris gitu, kemudian ingin lagi membentuk negara Azawad. Namun kemudian tentu saja tidak ada negara yang mengakui. PBB pun tidak mengakui. Jadi negara Azawad itu hanya sebatas diproklamirkan saja, tapi tidak ada negara di dunia ini yang mengakui negara Azawad. Padahal wilayahnya ada, teritorinya ada, rakyatnya juga ada, para suku Tuareg, dan pemerintahnya juga ada. Namun kan teman-teman bagi lovers tidak pernah mendengar ada negara Azawad ya. Nah, ini karena syarat yang keempat ini tidak terpenuhi, adanya pengakuan dari negara lain. Jadi para suku Tuareg yang mendeklarasikan Azawad ini hanya dipandang sebagai pemberontak atau kelompok
kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari negara Mali gitu. Jadi yang diakui tetap negara Mali, dia mau mendeklarasikan apa tetap tidak diakui dunia internasional dan tidak dianggap sebagai negara karena tidak ada pengakuan dari negara lain. Tidak ada di negara ini yang ingin mendirikan kedutaan besar di negara yang didirikan dinamai Azawa tersebut. Itu salah satu contoh bahwa saat keempat ada pengakuan dari negara lain ini juga perlu, juga penting, juga bukan syarat syarat mutlak dari unsur-unsur negara. Itu kalau pendapat saya. Nah, kemudian kalau contoh kedua, mungkin kita bisa mencontohkan di negara Filipina. Di negara Filipina itu ada yang namanya Muslim Moro ya teman-teman, mungkin bisa dilihat sendiri, dicari sendiri, di search sendiri di internet tentang Muslim Moro bahwa sebelum merdeka, sebelum adanya negara Filipina dimerdekakan oleh Amerika Serikat ya, itu memang di kerajaan di Muslim Moro itu sudah merupakan kerajaan sendiri yang terpisah dari Filipina yang kemudian saat dimerdekakan ternyata wilayah Muslim Moro itu diikut sertakan ke dalam wilayah Filipina. Jadi tempat Muslim Moro tadi menjadi bagian dari negara Filipina itu karena sejarahnya banyak uh, ya dianaktirikan itulah negara Filipina sehingga ingin diakui sebagai ya negara sendiri, negara Islam oleh penduduknya Muslim Moro, tapi kan di dunia tidak ada yang mengakui gitu. Jadi Muslim Moro hanya dianggap sebagai pemberontak saja dan negara-negara lain di dunia hanya menginginkan perdamaian, hanya bisa memberikan fasilitas perundingan gitu bagaimana agar dua pihak ini antara negara Filipina dengan para penduduk Muslim Moro ini bisa damai sebagai satu organisasi, satu negara bernama Filipina. Jadi meskipun dari contoh tersebut kita mengetahui bahwa meskipun sudah ada deklarasi kemerdekaan, bukan berarti lalu menjadi suatu negara gitu. Tapi karena ada 4 unsur negara tadi setidaknya. Sedangkan di bangsa Indonesia sendiri, mungkin teman-teman bisa men-search siapa negara atau bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Silakan kemudian ditulis di kolom komentar. Sedangkan kalau dari penjajah Indonesia sendiri, dari Belanda sendiri, pengakuan kemerdekaan Indonesia baru tahun 1949 ya teman-teman, baru Indonesia diakui menjadi suatu negara setelah dibentuk Republik Indonesia Serikat tadi. Jadi bisa dibilang bahwa negara juga layaknya individu, layaknya manusia. Manusia itu memerlukan interaksi dengan manusia yang lain agar bisa tetap survive, agar bisa memenuhi segala kebutuhannya, kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh diri sendiri. Begitu pula suatu negara juga memerlukan pengakuan dan juga perlu berinteraksi dengan negara lain agar tetap bisa maju berkembang itu, agar tetap bisa civilized atau bisa bisa civilized gitu. Jadi tetap perlu ada peralihan teknologi misalnya. Jadi negara kita ini seperti individu di masyarakat internasional. Dan negara itu juga merupakan organisasi kekuasaan. Jadi dalam setiap organisasi pasti ada dasarnya, dasar organisasi. Kenapa? Karena suatu organisasi jika tidak ada organisasi tanpa dasar, maksudnya tanpa dasar organisasi, maka organisasi tersebut tidak mempunyai
pedoman dalam menyelenggarakan tujuan organisasi tersebut. Yang tidak mempunyai arah, tidak punya tujuan dari organisasi yang jelas, ini dibentuk organisasi A. Ini misalnya, untuk apa sih sebenarnya tujuan organisasi ini dibentuknya? Jadi pasti ada dasarnya dulu. Ada dasar organisasi untuk menentukan tujuan dan juga untuk menentukan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah organisasi ini nantinya akan jadi profit oriented, misalnya organisasi yang mencari untung, lalu mencari untung di bidang yang bagaimana, ataukah untuk kegiatan sosial saja organisasi ini dibentuk gitu. Sama saja dengan organisasi negara, juga merupakan organisasi yang memerlukan dasar negara sebelum dibentuk, karena dasar negara nantinya akan menentukan bentuk negaranya, bentuk sistem pemerintahnya, tujuan negara, dan jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan negara tersebut ada di dalam dasar negaranya tersebut. Sedangkan dasar negara di Indonesia merupakan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dalam penyelenggaraan negara. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikemukakan dalam pembukaan, bahwasanya Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar-dasar negara yang melingkupi sebagai stat fundamental norm atau sebagai norma dasar negara, norma fundamental negara, maupun sebagai cita hukum atau reside, dan juga dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan kalau dilihat dari penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 yang di nomor 3 tadi berbunyi demikian. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita hukum atau reside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasalnya. Jadi menurut penjelasan tersebut, jadi pasal-pasal tersebut merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya. Ini berarti bahwa dasar negara antara pembukaan dengan batang tubuhnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara pembukaan dengan pasal-pasal batang tubuh. Tapi itu kita bahas nanti saja tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, sedangkan ini dasar negara kan tentukan bentuk negara, sedangkan di pasal-pasalnya kita ketahui bahwa bentuk negara dari Indonesia adalah republik, gitu, Republik Kesatuan. Jadi di pasal satunya, di ayat 1 ada negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ayat 2-nya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3-nya, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi sudah ditentukanlah bahwa organisasi yang disebut Indonesia ini, organisasi kekuasaan yang disebut Indonesia ini akan berbentuk republik kesatuan, demokrasi, dan merupakan negara hukum, atau segala sesuatunya harusnya berdasarkan hukum, dilandasi oleh hukum gitu. Jadi bukan seenak-enaknya saja, bukan berdasarkan kekuasaan saja, melainkan hukum menjadi di atas dari setiap perilaku. Ada hukumnya, ada batasannya. Sistem pemerintahan adalah ikatan atau hubungan yang terjalin antar lembaga negara untuk menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara dan menjalankan kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat.
Jadi untuk mewujudkan Indonesia merupakan negara hukum tadi, pada dasarnya ada 3 prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah supremasi hukum atau supremasi of the law, kemudian atau supremasi of law maksud saya, bahwa hukum berada di atas gitu, tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum. Jadi hukum berada di tingkatan atas gitu. Supremasi hukum, kemudian equality before the law atau kesetaraan di depan hukum. Jadi tidak ada yang kebal hukum gitu, karena semuanya dianggap sama di hadapan hukum. Kemudian due process of law, bahkan penegakan hukum pun dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Jadi tidak ada, kalau bahasa Eigenrechten gitu, kalau bahasa kerennya itu tidak ada main hakim sendiri gitu. Penegak itu tadi tentang uh, ya, bentuk negara, bentuk sistem pemerintahan. Kemudian bentuk negara juga akan menentukan tujuan negara. Sedangkan di Indonesia tentu saja kita sudah ketahui tujuan negaranya ada di alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itulah tujuan dari diadakannya negara kita ini, diadakannya organisasi yang disebut sebagai Indonesia ini. Sedangkan di alinea kedua merupakan cita-cita negara atau recite tadi itu. Cita-citanya adalah merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Itulah yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea keempat adalah tujuan negara, dan alinea kedua adalah recite atau cita-cita negara. Dan di setiap negara pasti ada tujuannya yang tercantum dalam dasar negara mereka. Misalnya di United States ini tujuannya adalah in order to form a more perfect union, dalam rangka untuk membentuk sebuah persatuan yang lebih sempurna itu. Kemudian establish justice, untuk keadilan, membentuk keadilan. Ensure domestic tranquility, untuk memastikan keamanan domestik itu, keamanan domestik itu aman dari ketenangan domestik. Kemudian provide for the common defense, untuk menyediakan pertahanan atau keamanan bagi semua orang. Kemudian to promote the welfare and secure the blessing of liberty to ourselves and to our prosperity, untuk mempromosikan kesejahteraan dan mengamankan anugerah kebebasan kepada kita sendiri dan kepada kesejahteraan kita. Jadi bisa dibilang bahwa tujuan dari Amerika Serikat lebih untuk menyatukan, untuk keadilan, untuk keamanan terhadap diri mereka sendiri, dan juga blessing of liberty, anugerah kebebasan. Jadi itu tetap dicantumkan dalam dasar negara mereka, anugerah kebebasan. Ada kebebasannya di sini. Ya, karena setiap negara tentu berbeda-beda tujuannya, karena konstitusinya pun berbeda-beda, didasari oleh dasar negara pun berbeda-beda. Kalau di Malaysia contohnya juga ada namanya rukun negara, itu Pancasilanya Malaysia. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian contoh tujuan negara di India juga kita lihat, to constitute India into a separate democratic state. Jadi untuk menjadikan India sebagai negara demokrasi yang berdaulat. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa negara India nantinya akan menjadi negara demokrasi.
and to secure all our citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts. Jadi untuk menjaga seluruh rakyat, menjaga keadilan sosial, ekonomi, kebebasan politik, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi, kebebasan politik, dan kebebasan berpikir. Jadi kebebasan berpikir secara politis ini sangat dilindungi di India. Expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity. Jadi juga kebebasan berekspresi, kebebasan mempercayai, kebebasan untuk beragama, dan juga persamaan status, persamaan opportunity atau kesempatan. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the union. Ini untuk persaudaraan, jadi untuk mempromosikan di antara mereka semua persaudaraan yang menjamin martabat individu dan kesatuan persatuan. Jadi tetap ada semangat persaudaraan di antara individunya. Jadilah teman-teman contoh-contoh tujuan negara. Jadi pasti ada di setiap negara dan akan berbeda-beda. Dan itu tercantum dalam konstitusi mereka, dan konstitusi mereka juga didasari oleh dasar negara mereka masing-masing. Sedangkan jadi kita ingat saat BPUPKI pun, sebelum dimulainya BPUPKI pun ada pertanyaan dari Ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widjoningrat pada awal rapat besar pertamanya, bahwa Indonesia merdeka itu apa dasarnya gitu. Jadi pada persediaan BPUPKI pertama memang untuk membahas dasar negara itu apa. Dasar negara yang tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau arti legal, tapi juga nyata atau berlaku di masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena bersumber dari nilai masyarakat. Jadi bukan hanya secara formal saja, bukan hanya secara asal ada saja, hanya berlaku secara legal saja, tidak, tapi memang dasar negara yang memang berlaku secara murni, secara praktek dalam keseharian masyarakat. Karena apa? Karena dasar tersebut diambil dari atau bersumber dari nilai-nilai masyarakat. Jadi itulah sejak semula memang kedudukan pertama dan utama dari Pancasila itu dimaksudkan adalah sebagai dasar negara. Di BPUPKI itu memang ngomongin tentang dasar negara, belum sebagai fungsi yang lain. Jadilah kedudukan pertama dan utama Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya apa? Maksudnya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral dalam apa? Dalam bidang perpolitikan, dalam pemerintahan, dalam ekonomi, dalam pembentukan dan penegakan hukum, dalam segi sosial, segi budaya, itu harus dilandasi oleh etika dan moral nilai-nilai Pancasila. Jadi harus didasari oleh nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan bernegara. Dan yang ketiga, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Itulah arti dari Pancasila sebagai dasar negara. Untuk part 1 saya akhiri di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part kedua adalah selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman Bakti Lovers.